Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa YouTube, sahabat YouTube, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu pada pertemuan yang kelima. Yang dalam pertemuan kelima ini insyaallah kita akan membahas tentang tanda-tanda baligh. Tentang tanda-tanda baligh. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita pada pertemuan yang kelima ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat baik itu di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumir al-Hadrami, ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi, syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kepada para jamaah sekalian, pemirsa serta sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap pada channel ini untuk memberikan dukungan agar channel ini dapat terus memberikan sesuatu yang insyaallah bermanfaat. Jika dianggap bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe-nya, dan komen jika ada hal-hal yang ingin disampaikan agar pembahasan kita ke depannya lebih baik lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi salasun. Alamatul bulughi salasun. Bermula tanda baligh itu 3. Bermula tanda baligh itu 3. Tamamu 15 sanatan fil dzakari wal unsa. Tamamu 15 sanatan fil dzakari wal unsa. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Sekali lagi saya ulangi. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fil dzakari wal unsa li 9 sinina. Saya ulangi. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinina. Dan kedua, dapat
ngimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi yang umur 9 tahun. Saya ulangi. Dan kedua, dapat ngimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi yang umur 9 tahun. Wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Dan ketiga, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Dan ketiga, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Alhamdulillah, demikian sudah kita baca tadi matan kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang tanda-tanda baligh. Para jemaah pemirsa YouTube, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap di channel ini, like, subscribe dan komen jika ada yang ingin disampaikan untuk memperbaiki pembahasan kita ke depannya insyaallah. Kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda baligh ini lebih mendalam lagi di dalam kitab Kasyifatus Sajah yang dikarang oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau nama lengkapnya adalah Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi salasun. Bermula tanda baligh itu 3. Fi haqqil unsa wasnani fil haqqil unsa wasnani fi haqqil dzakari. Tanda baligh itu ada 3. Fi haqqil unsa, pada ketentuan orang perempuan. Jadi ada 3 pada ketentuan orang perempuan atau bagi perempuan. Wasnani fi haqqil dzakari, dan 2 pada ketentuan orang laki-laki, dan 2 bagi ketentuan laki-laki, seorang laki-laki. Jadi untuk perempuan itu ada 3 tandanya, dan untuk laki-laki itu tandanya ada 2. Maksudnya seperti itu. Ahaduha tamamu 15 sanatan. Ya, tamamu 15 sanatan. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun. Qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin. Tanda yang pertama adalah telah sempurna umurnya 15 tahun dengan hitungan kalender bulan Hijriah secara penentuan pasti dengan berdasarkan kesepakatan para ulama. Fi dzakari wal unsa,
fi dzakari wal unsa, pada laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi tanda yang pertama itu adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan apa sempurna umurnya 15 tahun itu? Berdasarkan hitungan kalender Komariah. Ya, berdasarkan kalender atau penanggalan bulan Komariah. Bulan Islam maksudnya. Bukan bulan Masehi, bukan bulan umum. Tapi berdasarkan perhitungan bulan Islam, bulan Komariah. Jadi kalau sudah sempurna seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, dia dipastikan umurnya sudah 15 tahun, maka dia menurut tanda-tanda baligh, dia sudah baligh. Ya, sudah baligh dia. Kalau memang sudah umurnya 15 tahun. Kenapa itu berdasarkan bulan Komariah? Karena memang kesepakatan ulama seperti itu. Jadi dihitung berdasarkan bulan Komariah. Memang ada perbedaannya antara bulan Komariah dengan bulan Masehi. Ada. Ya, karena bilangan bulan Masehi itu jumlahnya itu lebih banyak ketimbang bulan Komariah. Jadi karena bulan Masehi itu kan ada yang 31 hari ya, sampai tanggal 31, sedangkan di bulan Komariah, di bulan Hijriah atau di tahun Hijriah itu tidak ada yang namanya penanggalan itu tanggal bulan Komariah itu sampai 31, enggak ada. Yang ada adalah 29 ataupun 30 hari. Sedangkan kalau bulan Masehi itu ada yang 28. Ya, di bulan Februari itu biasanya 28. Kemudian ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31 bahkan. Banyak yang 31. Sehingga bilangannya jumlahnya itu lebih banyak ketimbang bulan Komariah. Umpama kalau bulan Masehi itu 365 hari atau 66 hari, kalau bulan Komariah itu lebih sedikit dari itu. Bisa 350. Ya. Nah, jadi hitungannya berdasarkan bulan Komariah. Itu sudah kesepakatan ulama seperti itu. Jadi tanda yang pertama adalah umur 15 tahun. Jika kita punya anak umur 15 tahun, maka pastikan bahwa anak tersebut sudah berumur, sudah baligh, sudah masuk tanda baligh. Kalau dia sudah dipastikan umurnya 15 tahun. Ya kalau mau dihitung Masehi, ya nggak masalah juga. Cuman dia sudah kelewat barangkali. Karena bisa saja kalau dihitung bulan Masehi itu, ketika anak itu sudah umur 15 tahun, itu sudah kelewat Komariahnya. Karena kan lebih banyak bulan Masehinya. Ya. Nah kalau menghitung bulan Masehi barangkali ketika anak itu umur 14 tahun, 14 tahun 8 bulan barangkali. 14 tahun 8 bulan atau 14 tahun 9 bulan. Nah, itu udah masuk tuh. Bulan dia baligh. Kalau bulan Masehi ya. Kalau bulan Komariah 15 tahun pas, kalau bulan Komariah itu 15 tahun pas, kalau bulan Masehi itu bisa saja dia kurang dari 15 tahun. 15 tahun 9 bulan atau 15 tahun 10 bulan dia sudah masuk 14 tahun 10 bulan dia udah masuk baligh ya. Nah, kalau mau ngambil bulan Masehi, jadi umur
14 tahun 9 bulan atau 14 tahun 10 bulan, anak itu insya Allah sudah masuk baligh. Ya, sudah masuk baligh. Nah, kalau mau dihitung qamariyah itu pas 15 bulan. Ya, 15 tahun. Pas 15 tahun. Kemudian wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina. Dan kedua, dapat ngimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi yang umur 9 tahun. Nah, sini penjelasannya ya. Dijelaskan wasaniha dan tanda yang kedua al-ihtilamu ayil imna'u wa illam yakhruj la maniyu minadz-dzakari ka'an ahassah bi khurujihi fa amsakahu. yakni tegasnya mengalami kondisi keluarnya mani, keluarnya air mani meskipun tidak keluar air mani dari penis, seperti ia merasakan akan keluar mani lalu ia menahannya. Jadi penjelasannya, keluar mani itu bisa saja dia tidak keluar dari penisnya bagi laki-laki, itu walaupun dia tidak keluar tapi dia merasakan akan keluar mani itu seperti ia menahannya. Nah, itu sudah tanda-tandanya seperti itu. Mimpi ya, mimpi keluar mani. Wa sawa'un kharaja min tariqihil mu'tadi au ghairihi ma'al insidadil asli. Dan sama saja keluar air mani itu dari caranya yang biasa, alamiah, atau dari selainnya disertai dengan mengalami tersumbatnya saluran keluar yang asli. Jadi keluarnya itu melalui proses yang biasa umpama. Ya, seperti keluar basah. Itu kan habis mimpi lalu dilihat celananya atau sarungnya basah. Nah, itu berarti dia keluar mani itu secara biasa. Ya. Nah, itu tanda bagi seseorang laki-laki dan perempuan ya, jika dia bermimpi keluar mani, maka di situ dia sudah masuk masa balighnya. Ya. Wa sawa'un kana fi naumin au yaqadatin bi jima'in au ghairihi. Dan sama saja keadaan keluar air mani itu di saat tidur ataupun terjaga melalui persetubuhan atau lainnya. Ya. Pada saat dia awal keluar mani itu, baik itu di saat dia tidur ataupun dia melakukan persetubuhan ataupun dia melakukannya dengan cara-cara yang lain, onani umpama, maka dia ketika sudah keluar mani bagi laki-laki ataupun perempuan pada umur 9 tahun itu, maka dia sudah masuk tanda baligh. Fi dzakari wal unsa li tis'i sinin qamariyatan tahdidiyatan indal Baijuri wasyarbini, bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun dengan hitungan kalender bulan Hijriah secara penentuan pasti menurut Syekh Al-Baijuri dan Syekh Asy-Syarbini. Jadi tetap ya pada usia 9 tahun. Jadi pada usia 9 tahun anak laki-laki ataupun perempuan itu biasanya umumnya dia bermimpi masuk masa balighnya dan mimpinya itu keluar mani, merasakan pada kelaminnya
pada penisnya atau pada zakarnya ataupun pada farjinya itu keluar cairan, ya, keluar cairan. Nah, itu disitulah pada usia 9 tahun itu si anak laki-laki dan perempuan masuk kepada tanda balignya atau masa balignya. Walladzi tamadahu ibnu Hajarin wa Syekhul Islami anha takribiyatun. Sedangkan pendapat yang dipegang kuat oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari bahwa hal itu secara perkiraan. Ya, kalau tadi secara pastinya adalah bulan Qamariyah itu 9 tahun. Nah, menurut pendapat yang lain itu bisa secara kira-kira. Kira-kira dia umur 9 tahun lewat 1 bulan atau 2 bulan dan lain sebagainya. Itu pada saat-saat itulah si anak laki-laki dan perempuan itu masuk kepada masa balignya dengan mimpi, ya, dengan tanda yang kedua yaitu dengan mimpi keluar mani. Wa naqala Abdul Karimi Anir Ramli annaha taqribiyatun fil unsa wa tahdidiyatun fil dzakari. Dan Syekh Abdul Karim menukil dari Syekh Ar-Ramli sesungguhnya penghitungan itu secara perkiraan pada perempuan, secara penentuan pasti pada laki-laki. Jadi pendapat yang lain pada 9 tahun itu pasti bagi laki-laki dan untuk perempuan itu perkiraan. Bisa kurang 9 tahun, bisa lebih dari 9 tahun. Ya, bagi perempuan. Wa salisuha. Nah, itulah. Nah, itu tanda yang kedua, ya, bagi seorang laki-laki dan perempuan masuk kepada masa balignya. Lalu berikutnya adalah wal haidu fil unsa litis'i sinina. Dan ketiga, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Ya, penjelasannya adalah wasalisuha al haidu fi haqqil unsa litis'i sinina taqribiyatan. Dan tanda yang ketiga yaitu haid bagi hak diri perempuan pada usia 9 tahun dengan hitungan secara perkiraan. Ya, secara perkiraan seorang anak perempuan itu haid mulai datang haidnya, menstruasinya itu pada usia 9 tahun. Nah, pada awal mula dia mengalami haid pertama, maka disitulah dia masuk kepada masa balignya. Bi angkana naqsuha aqalla min 16 yauman walau bilahzatin. Itu dengan sekiranya ada berkurang usianya itu lebih sedikit, kurang dari 16 hari, walaupun kurangnya itu dengan seukuran waktu yang sebentar. Ya, bisa saja usianya itu tidak 9 tahun, bisa kurang dari 9 tahun tadi yang saya sampaikan secara perkiraan, bisa kurang 9 tahun, bisa lebih dari 9 tahun. Sekurang-kurangnya umpama kurang 16 hari, ya, dari 9 tahun itu, itulah sekira-kira itu. Pokoknya hampir-hampir masuk kepada 9 tahun, si anak perempuan ini akan masuk kepada masa balignya, yaitu dengan tanda yang ketiga datangnya menstruasi atau haid bagi anak perempuan. Jadi bagi yang punya anak perempuan, ya, para jamaah YouTube, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, maka wanti-wanti, ya, ibu bapaknya atau orang tuanya memberitahukan bahwa akan sebentar lagi masuk kepada masa haid, masa menstruasi, masa baligh.
Jadi jangan kaget nanti kalau dari kelaminnya keluar cairan merah atau keluar darah bagi si anak perempuan di awal masa dia menstruasi atau haid, dengan penjelasan kedua orang tuanya, insya Allah si anak tadi tidak shock gitu ya, tidak kaget, karena memang sudah tahu. Apalagi si anak tadi dia belajar di tempat pendidikan agama, barangkali sudah dijelaskan oleh guru agamanya atau oleh guru fikihnya tentang tanda-tanda balik ini ya, sehingga si anak ketika mendapatkan haid yang pertama ataupun menstruasi yang pertama dia tidak shock, tidak kaget ya. Nah, pada usia berapa? Ya pada usia itu menjelang usia 9 tahun ini sudah harus tahu tuh si anak perempuan. Wa amma habluha falaysa bulughan bal alamatun ala bulughiha bil imna'i qablahu. Dan adapun kehamilan seorang perempuan, maka hal itu bukan pertanda balik, akan tetapi tanda baliknya adalah dengan sebab keluar air mani sebelum kehamilan itu ya. Jadi apabila seorang perempuan itu belum hamil, kemudian dia mau melahirkan atau mengandung ya, bukan melahirkan ya, mengandung. Nah, itu bukan tanda balik bagi dia. Tapi tanda baliknya itu ada dengan sebab keluar air mani sebelum kehamilan itu. Udah pasti bagi seorang perempuan kalau dia belum datang haidnya, belum menstruasi, maka dipastikan si perempuan ini biasanya secara umum itu belum bisa hamil. Nah, ketika sudah masuk balik, sudah dia haid, sudah mens, nah disitulah si perempuan ini bisa kemudian hamil ya. Wa ammal khunsa wa hukmuhu annahu in amna min dzakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Dan adapun khunsa itu adalah orang berkelamin dua jenis, maka hukum baliknya adalah bahwasanya jika ia mengeluarkan air mani dari penisnya dan haid dari vaginanya, maka dihukumi dengan balik baginya. Nah, bagi yang berkelamin ganda, bagi laki-laki berkelamin ganda nih khunsa ya, punya dua jenis kelamin ya, itu tandanya dari dua-duanya keluar. Yang dari penisnya itu keluar mani, dari vaginanya itu atau dari farjinya itu keluar haid atau darah haid, menstruasi ya. Nah, kalau dua-duanya ini tandanya dua-duanya ini sudah keluar, maka itu masuk dia masa baliknya. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bi bulughihi. Lalu jika ditemukan salah satunya air mani atau haid atau kedua-duanya dari salah satu dari dua kelaminnya itu, maka tidak dihukumi dengan balik baginya. Nah, kalau cuma satu, umpama dia keluar mani saja atau dia haid saja dari kelamin gandanya itu, maka dia tidak dihukumi balik, belum balik. Jadi nunggu dua-duanya. Wa inna ma dzakaral musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi lianna manatat taklifi alal balighi dunas sobi was sobiyati. Sungguhnya pengarang Syekh Salim bin Sumair menyebutkan masalah permulaan dalam ilmu fikih akan tanda-tanda balik hanyalah karena sungguhnya tempat bergantungnya pembebanan hukum itu berotasi pada usia balik, bukan pada anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Nah, itu pentingnya seorang pengarang fikih Syekh Salim bin Sumair mencantumkan tanda-tanda balik itu
karena memang pada masuknya si anak laki-laki dan perempuan itu masuk ketika dia mengalami tanda-tanda balik dan masuk kepada masa baliknya, maka disitulah dia sudah dihukumi, ya, masuk kepada pembebanan hukum, ya, sudah mulai itu diterapin hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh kepada orang yang sudah balik. Ya, itu makanya pentingnya, ya. Lakin yajibu ala sabili fardul kifayati ala aslihima al-dhukuri wal inasi ay ya'muruhuma bis salati wa ma tawaqqafu alaihi kaudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Akan tetapi wajib secara fardu kifayah bagi orang tua kedua anak-anak itu, baik berjenis laki-laki maupun perempuan, agar ia memerintahkan kedua anak itu untuk sholat dan hal-hal yang berkaitan atasnya seperti wudhu dan semacamnya. Setelah kedua anak itu genap berusia 7 tahun, apabila kedua anak itu telah memasuki usia tamyiz. Nah, tetap bagi orang tua, walaupun anak itu belum masuk kepada masa baliknya, ketika anak itu sudah berumur 7 tahun dan dia sudah masuk kategori tamyiz, itu anak yang sudah pintar, yang bisa membedakan, ya, anak yang udah pintar lah, yang udah tahu, udah pintar, udah bisa disuruh, udah ngerti dengan bahasa omongan, bahasa larangan, bahasa perintah dan seterusnya, maka si anak ini walaupun dia belum balik, masih usia 7 tahun, maka wajib kifayah. Wajib kifayah. Salah satunya nih di antara dua orang tua, bapak atau ibunya, itu salah satunya mengajarkan kepada anak laki-laki ataupun perempuan di usia 7 tahun, ya, itu untuk melaksanakan sholat, kemudian berwudu secara baik dan benar, ya, dan juga mengerjakan perintah-perintah yang lainnya, seperti sudah mulai puasa, barangkali sudah diajari puasa wajib di bulan Ramadan, ya, mulai dari barangkali latihan, ya, setengah hari dan seterusnya. Syukur-syukur dia bisa kuat sampai maghrib. Itu bagi orang tua hukumnya fardu kifayah, ya, entah itu bapaknya entah itu ibunya yang harus memerintahkan kepada anak itu. Nah, jika tidak, maka keduanya akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haddut tamyizi huwa an yasira bihaisu ya'kulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Dan batasan usia tamyiz itu adalah kedua anak itu telah menjadi sosok yang mulai mandiri, ya. Batasan tamyiz itu adalah kedua anak itu telah menjadi sosok yang mandiri, dengan sekiranya keduanya dapat makan dengan sendiri dan minum dengan sendiri dan beristinja dengan sendiri. Artinya masa tamyiz itu adalah masa di mana anak itu sudah bisa melakukan pekerjaannya sendiri, ya, seperti makan, dia sudah bisa makan sendiri, kemudian minum sendiri, ngambil sesuatu ngambil sendiri, kemudian mandi, barangkali dia udah bisa mandi sendiri, kemudian dia beristinja, ya, beristinja itu bersesuci, cebok, ya, cebok dia sudah bisa cebok sendiri, ya. Kemudian keduanya sudah pinter, ya, disuruh ke warung
beli apa, beli makanan, beli belanjaan, beli bumbu, beli makanan, dia sudah bisa ya bawa uang sekian, kembalinya sekian ya. Nah, itu anak itu berarti udah tamyiz, sudah pinter tuh. Maka dia di usia 7 tahun sudah diajari melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat tadi. Seperti sholat, berwudu secara baik, kemudian puasa dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka pendidikan buat anak itu. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusannu. Maka tidak wajib memerintahkan hal itu apabila kedua anak itu telah memasuki usia tamyiz sebelum berusia 7 tahun, akan tetapi hanya disunahkan. Nah, jika belum masuk 7 tahun maka itu belum wajib. Belum wajib kifayah. Umpama dia masih balita. Ya, bayi baru berusia di bawah 5 tahun lah. Ya, baru 5 tahun atau 6 tahun, tapi dia udah pintar. Udah pintar tuh anak. Udah tamyiz. Nah, pada saat dia belum umur 7 tahun, maka itu belum wajib kifayah bagi orang tuanya. Tapi itu hanya sekedar sunnah. Umur 4 tahun sudah diajarkan sholat, sudah ngikutin sholat umpama orang tuanya, diajarkan baca Al-Quran umpama, diajarkan bacaan doa-doa umpama umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu belum wajib. Walaupun anak itu sudah tamyiz, sudah pintar. Nah, itu bagi orang tuanya hukumnya itu masih sunnah saja. Dapat pahala itu orang tuanya jika mengajarkan anak-anaknya seperti itu. Ya, mendapatkan pahala dari Allah. Dan insya Allah pahala anak yang belum baligh jika dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya itu sesuai dengan rukun, syarat dan rukunnya, maka insya Allah ketika anak itu berpahala dengan ibadahnya itu, maka insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu yang belum baligh. Kan belum baligh, amalnya itu kan belum masuk kepada pribadi dirinya. Masuknya kemana? Nanti masuknya kepada kedua orang tuanya yang memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, membimbingnya, mengajarkannya, memerintahkannya. Nah, orang tua itu yang mendapatkan pahala dari anak-anak itu. Makanya pentingnya kita mengajarkan anak mulai dari dini, dari kecil. Di samping anak itu nanti terbiasa melaksanakan perintah-perintah agama, kita orang tuanya insya Allah mendapatkan pahala ganjaran dari perbuatan kita yang mengajarkan anak-anak kita dari kecil itu tentang perintah-perintah agama. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala budda ma'a sighatil amri minat tahdidi ka'an yaqula lahuma salliya wa illa darabtukuma. Dan tidak boleh tidak, ya, wala budda dan tidak boleh tidak disertai dengan melontarkan bentak kata perintah, mesti melakukan pengancaman, menakut-nakuti, seperti ia mengatakan kepada kedua anak itu, "Salatlah kalian berdua, jika tidak maka aku akan memukul kalian." Nah, dan tidak boleh tidak kepada anak yang sudah umur 7 tahun tadi itu perintahnya itu sudah mulai mengancam dalam tanda petik kepada anak itu untuk menakut-nakuti saja. Ya, untuk menakut-nakuti saja. Ya, seperti kata-kata "Salatlah kalian ya berdua, jika tidak maka akan aku pukul. Maka akan tidak dikasih uang jajan umpama. Maka ibu marah, maka bapak marah, maka mama enggak suka, maka mama enggak senang umpama.
Nah, dengan ancaman-ancaman seperti itu tuh dibolehkan, ya, untuk hanya sekedar menakut-nakuti si anak tadi agar dia mau melaksanakan perintah agama tadi, ya. Itu belum pada prakteknya, baru hanya sekedar ancaman saja, ya. Umur 7 tahun tuh baru sekedar ancaman saja, ya, belum praktek langsung. Seandainya si anak itu belum mau melaksanakannya, ya biarin dulu, jangan dipukul beneran, jangan, karena si anak ini masih umur 7 tahun, ya, masih umur 7 tahun. Ya terus saja orang tuanya, pokoknya strateginya seperti apalah, ya. Di zaman sekarang kan udah macem-macem, ya. Kalau nggak mau sholat nggak boleh pegang HP umpama, kalau nggak mau belajar nggak boleh main game umpama. Nah, kan itu macam-macam strateginya orang tua. Kalau nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak dikasih uang jajan umpama. Nah, umpama seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja dalam rangka menakut-nakuti, atau nanti mama cubit umpama, nanti mama pukul umpama. Hanya sekedar ancaman, ya, hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti saja dan belum masuk kepada prakteknya. Seandainya belum juga dilaksanakan, ya biarin, ya, belum boleh itu dipukul pada umur 7 tahun. Wa ayyu'allimahuma anna nabiyya ulida bi Makkah wa ursila fiha wa ma tafil madinati wa dufina fiha. Dan hendaknya orang tua mengajarkan kepada dua jenis anak itu bahwa Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah dan diutus menjadi Rasul di sana, dan beliau wafat di Madinah dan dikuburkan di sana. Nah, itu kewajiban orang tua mengajarkan sejarah. Di samping tadi memerintahkan sholat dan lain sebagainya, mengajarkan sejarah tentang Rasulullah, tentang keluarga Nabi, tentang sifat-sifatnya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi harus tahu silsilahnya Nabi, ya, Nabi Muhammad itu bapaknya siapa, ibunya siapa, dilahirkan di mana, meninggal di mana, dikuburkan di mana, ya. Nabi Muhammad itu perjuangannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sudah mulai itu anak itu diajarkan tentang sejarah-sejarah agama, dikenalkan, ya, mulai usia-usia dini tadi, umur 7 tahun tadi yang sudah tamyiz tuh, ya. Wa yajibu aidan ayyadribahuma ala tarki dzalika darban ghaira mubarrihin fi asna'il ashirati ba'da kamalit tis'i lihtimalil bulughi fihi. Dan wajib pula memukul kedua anak itu karena meninggalkan hal-hal itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan di pertengahan usia 10 tahun setelah genap 9 tahun, karena memungkinkan balignya anak itu di usia tersebut. Nah, pada sudah masuk usia baligh, usia 9 tahun ke atas, ya, menjelang umur 10 tahun ataupun 10 tahun dia, nah, maka disitulah, ya, perintah agama wajib bagi orang tuanya. Jika si anak tadi itu tidak mau melaksanakan perintah agama, yaitu pukul, boleh memukul anak itu, tetapi dengan catatan, ya, pukulannya tidak menyakitkan. Ya, pukulannya tidak menyakitkan, hanya sekedar shock terapi saja, ya, shock terapi lah kepada anak itu. Pukulannya tidak menyakitkan itu seperti apa, ya? Ya, pukulan tidak menyakitkan barangkali dalam hal memukulnya itu, ya, hanya sekedar suaranya saja yang kencang barangkali. Itu seperti apa? Memukulnya dengan buku umpama, ya kan, buku itu kan bunyinya kencang tuh. Kalau kena badan kan kencang bunyinya. Tapi sungguhnya dia tidak sakit, ya. Tidak sakit, tidak menyakitkan gitu. Tidak menyakitkan. Jangan sampai memukulnya itu dengan menyakitkan si anak, ya.
umpama diinjak ya, umpama ditonjok, umpama dipelintir, nah itu yang nggak boleh ya, itu yang nggak boleh ya. Atau memukul kepada anak itu, umpama memukul sesuatu aja, seperti menggebrak meja, umpama menggebrak meja kan bisa saja, itu kan memukul juga, tidak terkena kepada anak, tapi anak itu jadi tahu bahwa orang tuanya itu kesel gitu, tahu orang tuanya itu marah dengan kelakuannya ya, tidak mau menjalankan perintah agama umpama. Nah dengan begitu kan anak jadi shock terapi lah bagi anak itu agar punya perhatian, tidak langsung kepada badannya umpama, atau dengan cara dengan menaikkan suara kita, membentaknya umpama, dengan memukulnya dengan suara yang tegas, dengan suara yang lantang gitu, bisa aja. Maknanya seperti itu. Ya, pada usia berapa? Pada usia pertengahan 10 tahun lah. Pertengahan umur 10 tahun. Karena pada usia 9 tahunnya anak itu sudah masuk balik. Ya. Walil muallimi aidon al-amru lad-darbu illa bi idzanil wali. Dan bagi pendidik juga wajib memberi perintah tersebut, bukan melakukan pukulan kecuali dengan seizin wali. Ya, dengan seizin wali. Bagi para pendidik boleh memukul anak didiknya itu dengan seizin walinya, dengan seizin wali muridnya, ya, orang tuanya. Andaikan si wali murid ini sudah memasrahkan kepada seorang guru atau pendidik untuk dididiknya, lalu si orang tua tadi udah memasrahkan pasrah apapun yang dilakukan oleh pendidiknya itu, dia menyetujui ya. Nah, maka boleh tuh si pendidik tadi memukul anak tadi, dengan catatan tadi memukulnya itu tidak menyakitkan dan tidak melukai. Ya, tidak menyakitkan dan tidak melukai. Wa misluhu zauju fi zaujatihi falahul amru la darbu illa bi idznil wali. Dan sama seperti pendidik suami terhadap istrinya, maka bagi suami boleh memberi perintah, bukan melakukan pukulan kecuali dengan seizin walinya. Ya, seizin walinya bagi suami. Ya, boleh memukul istrinya ya ketika dia sudah diizinkan oleh walinya, oleh orang tuanya, maka dia boleh memukul istrinya, tentu saja dengan memukulnya itu tadi sama seperti memukul anak yang diperintahkan untuk mengerjakan perintah agama tadi, itu dengan tidak melukai ya dan menyakiti. Wa hikmatu dzalika tamrinu 'alal ibadati liya'tadaha fala yatrukaha insyaallah taala. Dan hikmah dari hal itu sebagai latihan untuk beribadah agar ia terbiasa melakukan ibadah sehingga ia tidak akan lancang meninggalkan ibadah insyaallah ya. Jadi latihan mulai dari kecil tadi, perintah melaksanakan perintah agama mulai dari kecil, di umur di bawah 7 tahun itu yang sunnah, ataupun yang umur 7 tahun itu yang wajib kifayah, ataupun yang umur 9 tahun, 10 tahun yang sudah masuk balik. Bagi anak laki-laki ataupun perempuan, hikmahnya apa? Ya, menurut ulama hikmahnya itu sebagai latihan beribadah agar ia terbiasa nanti melakukan ibadah itu sehingga ia tidak akan lancang ya meninggalkan ibadah itu insyaallah ya. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardil kifayati ta'limu auladihim at-taharata was-salata wasairus syara'i'i wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum auladihim at-taharatah was-salata
wa sa'iras syara'i. Bahwasanya wajib atas para bapak dan para ibu secara ketentuan hukum fardu kifayah itu mengajarkan anak-anak mereka tentang bersuci dan sholat dan berbagai ketentuan syariat lainnya. Nah, jadi ini kewajiban ya fardu kifayah atas kedua orang tuanya untuk mengajarkan kepada anaknya tentang apa? Tentang sholat, tentang toharoh, bersesuci, dan syariat-syariat lainnya. Faidatun. Idza qila laka lima wajaba 'ala as-sabiyyi ghuramatul mutlafati wa qad qala al-ulama'u bi raf'il qalami anhu. Dikatakan dalam suatu faidah, apabila dikatakan kepadamu mengapa wajib atas seorang anak kecil membayar denda sesuatu yang dirusak olehnya, padahal sungguh para ulama telah mengatakan mengenai diangkatnya pena dari anak kecil. Nah, kemudian qultal aqlamu salasatun, qalamus sawabi wa qalamul iqabi wal qalamul mutlafati. Katakanlah olehmu pena-pena itu ada 3 macam, yaitu 1 pena ganjaran, 2 pena siksaan, dan 3 pena perkara-perkara yang dirusak. Fa qalamus sawabi maktubun lahu wa qalamul iqabi marfu'un anhu wa qalamul mutlafati maktubun alaihi wa min hadiyatu. Adapun pena ganjaran tercatat baginya ganjarannya, dan pena siksaan diangkat darinya tidak dicatat, dan pena sesuatu yang dirusak tercatat dalam tanggung jawabnya, dan diantaranya adalah tanggung diat membayar denda. Wa kadzalikal mahnunu wan naimu illa anna qalamas sawabi wal iqabi marfu'ani anhuma. Demikian pula bagi orang gila dan orang yang tidur, hanya saja pena ganjaran dan siksaan diangkat dari kedua orang itu. Nah, ini bagi anak-anak kecil ya, bahwa kenapa anak kecil itu perlu mulai sejak dini itu dididik, karena menurut kata ulama pena itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pena ganjaran, pena siksaan, dan pena perkara-perkara yang dirusak. Nah, pena ganjaran, anak kecil itu sudah dapat ganjaran, dapat pahala ya, mendapatkan pahala dari Allah. Nah, pena siksaan bagi anak kecil itu nggak dapat. Pena siksaan dia belum dapat. Ya, umpama dia anak kecil nih tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa, dia belum dosa, dia nggak dosa karena pena siksaannya belum ada. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga, pena perkara-perkara yang dirusak. Seperti perkara-perkara yang dirusak oleh anak kecil, maka itu menjadi tanggung jawab walinya, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Semisal denda dan lain sebagainya. Anak kecil itu udah dapat tuh. Udah dapat sanksi ya atas hal-hal yang dilakukannya. Umpama dia ngambil sesuatu punya orang lain, maka dia harus menggantinya. Umpama dia merusak barang orang lain, anak kecil nih, maka dia harus menggantinya. Siapa yang menggantinya? Yaitu walinya, kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya. Nah, itulah hukum bagi anak kecil ya. Hukum bagi anak kecil itu dia mendapatkan pahala ganjaran, tapi dia belum mendapatkan siksaan atau dosa dari perintah agama yang ditinggalkannya ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan denda, anak kecil ini sudah kena ya, sudah tercatat tuh, sudah dapat sanksi dari itu
Orang tuanya lah yang harus mengerjakannya, yang harus menggantinya. Kalau memang si anak kecil tadi merusak sesuatu. Kemudian untuk orang gila itu yang ganjaran tadi nggak dapat, siksaan nggak dapat. Bedanya nih orang gila dengan orang tidur, ya, orang gila dan orang tidur atau orang yang tidak sadar itu tadi siksaannya tidak dapat, kemudian ganjarannya tidak dapat. Untuk dendanya sendiri itu dia masih kalau bisa dikatakan masih bisa diupayakan, harus menggantinya. Siapa yang menggantinya? Yaitu siapa yang bertanggung jawab kepada orang gila ini? Siapa yang bertanggung jawab kepada orang yang tidur ini? Siapa yang bertanggung jawab dengan orang yang hilang akal ini umpama? Apakah walinya, apakah orang tuanya, apakah saudaranya? Nah, ini masih bisa dikompromikan lah, ya, dikompromikan untuk diganti barangkali sesuatu yang dirusak tadi atau sesuatu yang diambil tadi, ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan perintah agama, termasuk ganjaran, pahala, kemudian larangan-larangan agama, itu berupa siksaan atau dosa, maka orang gila tadi, orang yang tidak sadar tadi, yang sudah hilang akalnya tadi, itu tidak mendapatkan dua-duanya. Tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan siksa. Nah, qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, diangkat pena dari 3 orang. Diangkat pena dari 3 orang. Dari orang yang tidur hingga ia terjaga, 1. Dari orang yang tidur hingga ia terjaga, dari anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik, dan dari orang yang gila hingga ia berfungsi akalnya. Secara umum nih ya, hadis ini menjelaskan bahwa pena itu diangkat dari siapa? Dari tiga hal, yaitu dari anak kecil, kemudian dari orang yang tidur, kemudian dari orang gila. Artinya hukum itu diangkat dari tiga hal tadi, ya. Nah, kemudian hukum itu akan datang kepadanya manakala apa? Manakala anak kecil itu sudah balik. Kalau sudah balik baru kena hukum, dia tercatat dengan pena itu. Kemudian kalau si orang tidur tadi bangun, maka setelah bangun baru dia kena hukum, ya, tercatat di pena itu. Kemudian orang gila setelah dia sadar, maka dia tercatat, ya, oleh pena itu dan dikenakan hukum, ya. Jadi ya itulah hukum, ya. Anak kecil yang belum balik itu belum kena hukum. Kemudian orang tidur itu tidak kena balik kecuali dia sudah bangun. Kemudian orang gila tidak kena hukum kecuali dia sudah sadar. Itu maksudnya. Fal muradu bil qalami qalamut taklifi duna qalamis somani li'annahu min khitabil wad'i. Adapun yang dimaksud dengan pena pada hadis ini adalah pena pembebanan hukum, bukan pena pertanggungjawaban. Karena sungguhnya pena pembebanan hukum itu termasuk, ya, khitabil wad'i, ya, penetapan hukum yang terkait antara Allah dan makhluknya. Nah, ini di sini yang dimaksud, ya, kata ulama dengan pena pada hadis ini adalah pena pembebanan hukum antara urusan seseorang, urusan makhluk dengan kholiknya, urusan manusia dengan Allah. Itu hukumnya, itu yang dimaksud pena itu. Nah, sedangkan masalah hubungan dia dengan manusia itu tetap
tetap harus diselesaikan, ya. Ya dikompromikan lah, ya dimusyawarahkan lah. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa anak kecil, ya, masalah hukum dengan Allah dia bebas. Yang belum balik, ya, dia bebas. Tapi kalau masalah hukum dengan manusia, dia ya masih terkait. Ya, siapa nanti yang bertanggung jawab? Yaitu orang tuanya. Ya, anak kecil yang melakukan perbuatan kriminal umpama, ya tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab. Kalau umpama dia nyakitin temennya, nonjok sampai temennya luka, si anak kecil tadi ini yang belum balik, dia tidak dosa secara hukum agama kepada Allah, ya, karena dia masih kecil, ya. Tapi secara hukum manusia, ya, dia ya bagaimana diselesaikan? Pertanggungjawabannya harus tetap ada, gitu. Tanggung jawabnya kepada perbuatan itu tetap ada. Ya, walaupun tidak mungkin lah anak kecil itu nanti dipenjara dan lain sebagainya, umpama enggak mungkin itu, ya, karena memang masih kecil, tapi tanggung jawab orang tuanya seperti apa? Apakah anak itu yang luka tadi pengobatannya ditanggung, umpama, atau diberikan sesuatu kompensasi apa? Itu tergantung nanti tanggung jawabnya seperti apa. Suatu yang diambil oleh anak kecil, suatu yang dirusak oleh anak kecil, itu secara hukum manusia itu tetap harus ada tanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang tuanya. Tidak bisa kemudian anak kecil merusak sesuatu, mengambil sesuatu, melukai orang lain, lalu bilang, oh itu kan masih kecil. Nggak bisa seperti itu. Tetap emang anak itu masih kecil, ya jangan diapa-apain karena masih kecil. Tapi kan anak itu ada siapanya? Ada penanggung jawabnya. Ada orang tuanya, maka orang tuanya itulah yang bertanggung jawab, ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pena itu dimaksud di situ kata ulama, yaitu yang dimaksud adalah fal muradu bil qalami qalamut taklifi duna qalamid domani li'annahu min khitabil wad'i. Adapun yang dimaksud dengan pena di hadis ini adalah pena pembebanan hukum kepada Allah, bukan pena pertanggungjawaban kepada manusia. Karena sesungguhnya pena pembebanan hukum itu termasuk khitabil wad'i, yaitu penetapan hukum yang terkait antara Allah dan makhluknya. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan segan-segan, mari bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi, ya, kepada para jamaah YouTube, para pemirsa yang menyimak kajian ini, ataupun juga para sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang menyaksikan. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Berikan komentar di kolom komentar agar pembahasan demi pembahasan ini akan lebih baik lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan bisa menghatamkan, ya, pembahasan di kitab Safinatun Najah ini sampai selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.